Osin dari Unit Kerja SMK Negeri 5 Kota Serang, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan pertama. Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 2237032100017 dan nomor peserta 201503387734. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Praktek pembelajaran hari ini saya menggunakan kompetensi dasar 3.2 pada kelas 11, yaitu materi tentang struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana semua kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya, kita selalu patuhi protokol kesehatan kita agar kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah bergabung di kelas Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan KM-nya dipimpin untuk membaca doa. Silahkan Alvin pimpin baca doa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih Alvin yang sudah memimpin membaca doa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya akan Ibu absen ya. Nah, pertama, Alvin ada? Ada, Bu. Ya. Anwar ada? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Firda? Hadir. Fitri? Hadir, Bu. Fikri? Hadir, Bu. Fikri mana? Fikri, kok ada dua ya ininya? Tadi keluar dulu. Oh iya. Fikri. Lalu Lia? Hadir, Bu. Ya, Iqbal? Hadir, Bu. Masuma? Hadir, Bu. Siti Rohma? Hadir, Bu. Tia? Hadir. Yoga? Hadir. Kita hadir ya. Nah, sudah semua di absen. Mana semangat belajarnya? Masih semangat ya? Masih. Masih ya? Ya, walaupun kita belajar di rumah, kita masih harus tetap semangat belajarnya. Nah, kita akan menyaksikan sebuah video motivasi seperti biasa untuk menambah motivasi kita. Suara Ibu terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke. Dari video motivasi tadi, kira-kira apa yang kamu dapat pesannya? Ada tidak? Harus berjuang. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Terus Fikri apa tadi?
Harus berjuang. Harus berjuang, iya katanya. Kita jangan mudah menyerah, kita harus berjuang untuk masa depan kita. Urusan istilahnya urusan berhasil itu urusan nanti, itu adalah itu adalah keputusan Allah, urusan Allah. Tapi yang jelas kita harus berusaha dulu gitu kan. Jangan takut untuk berusaha, jangan malas untuk berusaha untuk mengejar cita-cita kita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur, tapi sebelum itu ada peraturan kelas yang akan Ibu sampaikan ya. Ada gambarnya? Ada, Bu. Ada. Nah, peraturan ruang kelas kita hari ini, kalian selama pembelajaran yang pertama harus menyalakan menyalakan kamera atau videomu. Jadi biar Ibu bisa melihat ekspresi wajah kalian gitu ya. Dan lalu yang kedua, bisukan mikrofonmu ya, atau nonaktifkan mikrofonmu kecuali saat giliran kalian berbicara. Misalnya ketika kalian mau memberikan pendapat, silakan kalian nyalakan mikrofonnya. Tapi ketika tidak mau memberikan pendapat, tidak usah dinyalakan karena agar tidak mengganggu teman yang lain. Lalu yang ketiga, angkat tanganmu jika ingin menanyakan sesuatu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada icon tangan di bawah situ, nah silakan boleh diangkat, diklik ya. Lalu selanjutnya tetap duduk, jadi tidak ada yang jalan-jalan ketika mendengarkan materi Ibu, ataupun misalnya tiduran, atau misalnya gerak joget-joget dan sebagainya ya, atau lari-lari gitu kan. Lalu yang terakhir ini, jangan melakukan aktivitas lain saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Jadi ketika kita sedang belajar, kalian tidak boleh melakukan aktivitas lain, misalnya makan, atau kalian misalnya ngobrol, atau misalnya kalian mengerjakan tugas pelajaran lain ya. Nah, ini peraturan kelas kita hari ini. Mohon untuk ditaati agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa sih pengertian dari teks prosedur? Ada yang masih ingat pengertian dari teks prosedur? Saya, Bu. Ya, coba Yoga. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memaparkan urutan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu, Bu. Ya, itu adalah teks prosedur ya, betul sekali yang diucapkan oleh Yoga. Jadi teks prosedur adalah teks yang memaparkan urutan langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu ya. Itu adalah sebuah teks prosedur. Dia memaparkan, memberitahukan kepada kita bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, lalu apa sih manfaat dari teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu manfaatnya? Saya, Bu. Ya, boleh Firda. Apa manfaatnya Firda untuk kehidupan kita sehari-hari? Sebagai pedoman atau petunjuk untuk kita melakukan sesuatu, Bu. Ya, betul sekali ya. Itu adalah manfaat dari teks prosedur. Itu adalah sebagai pedoman untuk kita melakukan sesuatu ketika kita pertama kali atau tidak tahu bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya, siapa kira-kira yang masih ingat apa saja jenis-jenis dari teks prosedur? Iya, Bu, ya. Ya. Teks prosedur tentang menggunakan alat, Iya. teks prosedur aktivitas tertentu, Mm-mm. sama teks prosedur kebiasaan hidup. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Ada 3 ya. Yang pertama tadi disebutkan oleh Lia, itu adalah teks prosedur cara menggunakan alat. Lalu yang kedua itu ada teks prosedur aktivitas tertentu, misalkan seperti membuat kerajinan tangan atau membuat makanan, itu masuknya ke dalam aktivitas tertentu. Lalu yang ketiga ada teks prosedur tentang kebiasaan hidup. Biasanya berisi tentang tips-tips cara melakukan sesuatu atau tips menghadapi suatu hal. Nah, itu adalah
jenis-jenis teks prosedur ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Lalu yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Lalu tujuan pembelajaran untuk kita hari ini atau dalam pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning secara daring, peserta didik diharapkan dapat menguraikan struktur teks prosedur pada sebuah teks prosedur dengan tepat. Lalu yang kedua, menelaah kebahasaan teks prosedur pada sebuah teks prosedur dengan tepat. Dan yang ketiga, menyusun teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan baik. Dan yang terakhir, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran kita, kalian akan Ibu berikan tugas-tugas, yaitu tugas kelompok. Nanti kalian akan Ibu buat kelompok, lalu kalian akan berdiskusi secara kelompok di dalam ruang diskusi atau breakout room ya. Nanti Ibu bagikan link breakout roomnya untuk masuk ke dalam link breakout room, lalu kalian berdiskusi dengan teman kalian tentang teks prosedur dan menyusun teks prosedur itu. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kalian akan kembali lagi ke ruang kelas dan mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Seperti biasa, nanti ada yang menanggapinya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita ada kuis sedikit. Silakan kalian masuk ke dalam link menti.com ya, seperti biasanya, seperti kemarin. Pemenang kuisnya adalah atas nama Ronald. Siapa yang akunnya tadi menulis nama Ronald? Saya, Bu. Ya, boleh Fikri yang menang ya. Ya, Fikri. Nanti hadiahnya Ibu berikan nilai tambahan bagi pemenang kuis hari ini. Nilai tambahannya Ibu langsung berikan nilai tuntas 80 untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalau misalnya nilainya kamu kurang, berarti nanti ditambahkan oleh Ibu dengan nilai tambahan tersebut. Kita hari ini akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Siapa yang masih ingat tentang struktur teks prosedur apa saja? Coba siapa ya? Rohma, struktur teks prosedur itu apa saja sih? Tujuan, Iya, lalu langkah-langkah, langkah-langkah, itu biasanya berisi apa sih? ya, langkah-langkah Penegasan ulang. dan penegasan Penegasan ulang. Ya, itu adalah struktur dari teks prosedur ya, yang sudah disebutkan oleh Rohma tadi ada 3, yaitu ada tujuan, lalu langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Ini ada struktur teks prosedur. Tujuan ini berisi latar belakangnya dari teks prosedur yang akan kita buat. Lalu langkah-langkah itu berisi alat dan bahan biasanya, lalu cara membuatnya seperti apa, dan penegasan ulang itu berisi kesimpulannya. Setelah itu, kita akan mempelajari yang namanya kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu, dia yang pertama ada kata kerja imperatif, lalu yang kedua ada kata teknis, yang ketiga itu ada konjungsi temporal,
yang keempat ada kalimat persuasif, dan yang kelima ada deskripsi alat dan benda. Nah, kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif itu? Kerja yang dibentuk dengan akhiran i dan partikel lah. Oh iya, kata kerja imperatif adalah kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan juga partikel lah. Nah, ini adalah kata kerja imperatif. Kalimat ini digunakan, jadi kalimat yang menggunakan kata kerja imperatif ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu ya. Contohnya, siapkan, hindari, dan potonglah. Nah, tadi ada ya di kuisnya katanya potonglah pita sama panjang. Nah, berarti itu adalah kata kerja imperatif atau kalimat imperatif. Berarti jawabannya betul ya tadi. Lalu selanjutnya kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Nah, dalam bidang kesehatan, contohnya apa Mas Umah dalam bidang kesehatan? Contohnya nutrisi, protein, Ya. osteoporosis, dan lain-lain. Ya, itu adalah contoh kata teknis dalam bidang kesehatan ya. Ada nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya ada konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Nah, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Lalu kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Ini adalah kalimat persuasif ya. Jadi kata kerja imperatif juga bisa digunakan untuk membentuk kalimat persuasif. Ini untuk memperhalus ajakan atau untuk memperhalus kalimat perintah ya. Jadi pakai marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Ini mengajak atau membujuk seseorang. Lalu selanjutnya ada deskripsi alat atau benda. Nah, deskripsi alat atau benda ini adalah gambaran terperinci tentang alat atau benda yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, contohnya, gunakan sisir yang berbentuk bulat untuk membentuk sanggul pada rambut. Atau tambahkan 2 sendok makan gula. Nah, ini adalah deskripsi alat dan benda. Gunakan sisir yang berbentuk bulat. Di situ ada mendeskripsikan bentuk sisirnya seperti apa yang harus kita gunakan. Lalu tambahkan 2 sendok makan. Di sini ada jumlah ya. Jumlah atau ukuran benda yang kita gunakan untuk membuat sesuatu. Nah, ini deskripsi alat atau benda. Nah, tentang kaidah kebahasaan teks prosedur dan strukturnya, ada yang ditanyakan tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah, Ibu ada sebuah teks prosedur, contoh teks prosedur. Nah, silahkan dibaca. Cara membuat buket snacks. Nah, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk baca. Nanti akan Ibu tanya tentang struktur dan kaidahnya. Oke? Silahkan dibaca dulu contoh teks prosedurnya. Oke, sudah? Ya, sudah 5 menit. Sudah. Nah, sekarang coba Alvin, bagian tujuan ada di paragraf mana sih, Vin? Ada, Bu, di paragraf 1 yang awal kalimat, awalnya buket snacks yang diberikan pada teman yang wisuda. Ya, ini adalah bagian paragraf pertama ya, yang termasuk bagian dari tujuan. Nah, di situ ada kalimat pertamanya katanya awalnya buket snack sering diberikan pada teman yang wisuda. Jadi ini alasannya kenapa kita melakukan teks prosedur ini. Jadi awalnya si buket snack ini sangat senang nih digemari untuk diberikan kepada teman-teman yang selesai wisuda atau teman-teman yang misalnya mendapat prestasi dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya bagian penegasan ulang ada di mana sih? Coba Tia, di bagian mana bagian penegasan ulang dari teks prosedur tersebut? Terakhir, Bu. Bagian paragraf? Iya. Iya, paragraf terakhir ya, itu adalah bagian penegasan ulangnya. Kalau bagian langkah-langkah itu sudah terjelaskan ya, atau sudah tergambar jelas, yaitu ada di bagian cara membuatnya. Di situ ada kolom cara membuatnya. Nah, itu bagian dari langkah-langkahnya. Jadi struktur teks prosedur ini sudah lengkap ya. Sudah ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang di paragraf yang terakhir. Nah, sekarang
jika melihat isinya. Apa sih tema dari teks prosedur itu? Coba Anwar, kira-kira temanya apa nih dari teks prosedurnya? Temanya aktivitas tertentu, Bu. Ya, temanya adalah aktivitas tertentu ya. Jika melihat dari isi teks prosedurnya, isi teks prosedur ini kan menjelaskan tentang cara membuat sesuatu ya. Benda yang dibuatnya atau produk yang dibuatnya adalah buket snack ini. Jadi ini menggambarkan sebuah aktivitas tertentu yang kita lakukan. Jadi jenis teks prosedur yang bertema aktivitas tertentu. Ya, itu betul sekali jawaban Anwar. Lalu kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kata kerja imperatif apa saja yang digunakan dari teks prosedur ini? Iqbal, bisa tidak? Kamu sudah menemukan tidak kata kerja imperatifnya dalam teks prosedur? Bisa, Bu. Ya, coba Iqbal, apa saja kata kerjanya? Letakkan, Ya, dan naikkan. ya betul ya. Ada letakkan, rekatkan, dan naikkan. Kira-kira ada lagi tidak? Ada, Bu. Ya, coba Firda apa? Sesuaikan. Ya, sesuaikan. Itu juga termasuk ke dalam kata kerja imperatif ya. Kata kerja ini mereka semua berakhiran menggunakan akhiran kan ya. Jadi selain menggunakan akhiran kan, kita harus ingat ada juga yang menggunakan akhiran i, misalnya lubangi. Nah, seperti itu. Atau misalnya apa ya? Kemasi, nah atau bungkusi dan sebagainya. Nah, itu adalah menggunakan kata kerja imperatif akhiran i. Lalu juga menggunakan akhiran atau partikel lah, misalnya buanglah, marilah. Nah, itu juga termasuk kata kerja imperatif. Nah, betul sekali tadi jawaban Iqbal dan Firda. Lalu siapa yang bisa memberikan contoh kata teknis yang digunakan pada teks prosedur ini? Coba siapa yang bisa, yang yang menggunakan kata teknis atau kata teknis yang digunakan dalam teks prosedur? Ya, coba Tirta, kata teknisnya. Buket, Ya, ada wisuda, dan snack. Ya, kata teknisnya ada buket, wisuda, dan snack ya. Ya, betul sekali jawaban Tirta. Ada kata buket, lalu ada kata wisuda, dan snack. Ini adalah kata teknis yang digunakan pada contoh teks prosedur ini. Suara Ibu masih terdengar ya? Masih, Bu. Oh, masih. Oke. Khawatir suaranya tidak terdengar. Nah, sekarang kita sudah membahas teks prosedur dari struktur teks prosedur dan kebahasaannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Paham ya? Paham. Oke. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menyusun teks prosedur. Ibu akan putarkan sebuah video cara menyusun teks prosedur. Silahkan kalian amati video ini. Nanti akan Ibu berikan pertanyaan tentang materi yang ada di dalam video yang Ibu putarkan. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam menyusun teks prosedur. Langkah yang pertama, kita akan menentukan jenis teks prosedur apa yang akan kita buat. Langkah yang kedua, kita akan menentukan topik yang sesuai dengan jenis teks prosedur yang kita pilih. Lalu langkah yang ketiga, kita akan menentukan judul sesuai dengan topik yang kita pilih. Langkah yang keempat, kita akan mengumpulkan sumber informasi tentang teks prosedur yang akan kita buat. Tentu saja sesuai dengan topik yang kita pilih ya. Dan langkah yang terakhir adalah mengembangkan informasi yang telah kita dapat untuk menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Terdengar kan tadi suaranya? Terdengar, Bu. Oke. Nah, coba siapa ya yang bisa jawab? Kameranya nyalakan dulu dong biar terlihat mukanya. Ya, coba dari video tadi kira-kira kita bisa mencari informasi untuk teks prosedur itu dari mana saja sih? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, boleh Mas Uma. Dari buku, internet, wawancara, sama eksperimen.
Ya, itu adalah sumber informasinya ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Suma. Kita bisa mencari referensi atau sumber-sumber yang akan kita buat, sumber-sumber informasi yang akan kita buat atau kita susun menjadi sebuah teks prosedur itu bisa dari buku misalnya, lalu misalnya dari internet itu bisa dari YouTube, kita bisa searching, atau misalnya kita bisa wawancara kepada orangnya langsung yang ahli. Misalnya cara membuat anyaman, kita pergi ke tempat pengrajin anyaman dan mewawancarai pengrajinnya bagaimana cara membuatnya. Cara membuat teks prosedur, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, ngerti ya cara membuat teks prosedur? Mudah, karena kita sudah sering melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke link kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang sudah kita bagi ya di grup WhatsApp. Nah, nama-nama kelompok yang sudah kita sepakati di grup WhatsApp. Kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian tentang soal yang sudah Ibu bagikan di grup kelas ya, soal LKPD yang ada di grup kelas. Di situ ada teks tentang cara membuat tuibon di piece art ya. Nah, silahkan kalian baca, lalu kalian diskusikan tentang strukturnya, lalu kalian diskusikan tentang kaidah kebahasaannya, dan yang terakhir kalian akan mendiskusikan tema yang akan kalian susun menjadi sebuah teks prosedur bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, paham ya tugasnya? Itu sesuai sama yang WPS itu bukan, Bu? PDF. Ya, sesuai dengan yang PDF itu. Ya, paham tugasnya? Paham. Ya. Ibu berikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan kembali lagi ke ruang kelas utama ya. Mengerti kan? Mengerti, Bu. Oke. Tujuan bagian pertama ya. Iya, soalnya kan itu menjelaskan hal yang melatar belakangi teks prosedur. Oke. Sesuai urutan ya. Setelah itu langkah-langkah yang terakhir penegasan ulang. Iya, benar. Ada yang udah dapat kata kerja imperatifnya belum? Baru 2. Bukalah sama tambahkan. Kata kerja imperatifnya bukalah sama tambahkan ya. Lagi, masukkanlah dan pilihlah. Oh iya benar. Konjungsi temporalnya hanya satu ya, kata selanjutnya. Iya benar. Kata teknisnya apa nih? Kata edit bingkai batu itu aja. Persuasifnya yang pakai kata imperatif semua ya. Pilih tema apa nih? Penggunaan alat aja yang gampang. Ya, sudah selesai semua tugasnya? Sudah ya. Konsentrasi lagi ya, tidak ada yang ribut. Kita bahas tugas yang sudah kalian diskusikan di grup diskusi atau di ruang breakout room. Nah, coba kelompok 1 bacakan struktur dari teks prosedur yang sudah kalian dapatkan. Silakan kelompok 1. Strukturnya pertama, tujuan ada di paragraf pertama, langkah-langkah ada di bagian cara membuatnya, dan penegasan ulang ada di paragraf terakhir. Ya, ada yang mau memberi tanggapan? Sama tidak jawabannya? Jawaban kalian dengan kelompok 1? Sama, Bu. Sama ya? Ya, betul sekali ya jawaban dari kelompok 1. Strukturnya itu ada di bagian tujuan, ada di bagian awal, yaitu paragraf awal. Lalu langkah-langkah ada di bagian cara membuat tuibon tadi ya. Dan penegasan ulang itu ada di paragraf terakhirnya yang menjelaskan bahwa kita sudah selesai membuat tuibon, dan membuat tuibon itu sangat mudah. Dan aplikasi di piece art itu ada apa saja. Nah, itu menjelaskan tentang penegasan ulang. Nah, lalu
Silakan, dari kelompok 3 bacakan kata kerja imperatif apa saja yang kalian dapatkan. Kata kerja imperatifnya bukalah, tambahkan, masukkan. Kata konjungsi temporalnya tujuan, Bu. Tujuannya. Selanjutnya. Ya, konjungsi temporalnya selanjutnya ya. Terus kata kerja imperatifnya bukalah, tambahkan, dan masukkan ya. Terus, ada lagi tidak kira-kira? Ada yang memberi tanggapan? Ada. Ya, coba Firda. Kata kerja imperatifnya masih ada, Bu, yaitu pilihlah. Ya, kata kerja imperatifnya ternyata masih ada ya. Ternyata pilihlah ya. Jadi nanti ditambahkan ya yang punya kelompok 3. Tadi ada kata kerja imperatifnya bukalah, tambahkan, masukkan, dan yang terakhir adalah kata pilihlah. Pernyataan persuasifnya bukalah aplikasi PicsArt di HP Android atau iPhone. Kata teknisnya edit, foto, bingkai, sama galeri. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Katanya kalimat persuasif atau pernyataan persuasifnya bukalah aplikasi PicsArt di HP Android ataupun iPhone. Lalu kata teknisnya adalah edit, foto, bingkai, dan galeri. Ada yang mau memberi tanggapan jawabannya atau sama semua? Sama jawabannya dengan kelompok 2 yang lain? Sama, Bu. Ya, sama ya. Oke, berarti itu jawabannya tadi. Kata persuasifnya bukalah aplikasi PicsArt di HP Android ataupun iPhone. Jadi kata persuasif itu di situ banyak sebenarnya ya. Ada kata bukalah, ada kata tambahkan. Di situ ada tambahkan bingkai yang sudah Anda pilih. Nah, itu juga kata persuasif. Jadi yang mengandung kata atau mengandung kata kerja imperatif itu biasanya dia bisa dibuat menjadi kalimat persuasif. Yang ditanyakan tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Tidak ada? Tidak ada. Ya, sudah paham ya? Untuk yang menyusun teks prosedur, tadi kan ada tugas menyusun teks prosedur juga. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Jadi nanti minggu depan kita masih di kelompok yang sama dan membahas tentang teks prosedur yang sudah kalian buat ya. Mengerti? Mengerti. Oke, nah setelah kita selesai dari kelas ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Nanti soal evaluasinya, linknya akan Ibu bagikan ya. Kalian nanti akan Ibu berikan poin dalam soal itu. Setiap soal poinnya 20 dan ada 5 soal. Jadi nanti jika kalian betul semua, maka poinnya adalah 100. Waktunya selama 10 menit ya. Nanti ada 5 soal. Nanti linknya akan Ibu bagikan di grup kelas ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, kalau sudah paham dan sudah mengerti soal tugasnya, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan atau yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini? Tirta, coba simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang struktur teks prosedur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegas ulang. Unsur kebiasaan teks prosedur itu ada kata imperatif, konjungsi temporal, kata teknik, kalimat persuasif, dan deskripsi alat atau benda. Ya, betul sekali ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Tirta itu adalah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur, yaitu yang terdiri dari 3 bagian. Ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi jangan sampai tertukar strukturnya, tahapan-tahapannya itu pasti disusun secara sistematis. Lalu unsur kebahasaan dari teks prosedur ada kata kerja imperatif yang diakhiri dengan diakhiri akhiran kan, i, dan partikel lah. Lalu konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu, kata teknis atau kata istilah yang digunakan sesuai dengan bidang yang dibahas dalam teks prosedur.
lalu kalimat persuasif, kalimat yang membujuk, dan deskripsi alat atau benda yang menerangkan jumlah, bentuk bendanya, dan warna benda yang digunakan. Itu adalah unsur kebahasaan dari teks prosedur. Dan jangan lupa, teks prosedur ini banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Teks prosedur ini berguna sebagai petunjuk untuk kita dalam melakukan sesuatu hal. Apalagi jika perbuatan atau aktivitas itu baru kita lakukan pertama kali. Ada yang lagi yang ditanyakan atau yang ingin menyampaikan pendapat? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan dipimpin membaca doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke kawan-kawan semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini kita berdoa. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Alvin yang sudah memimpin doa mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya yang hadir dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini di Google Meet tanggal 19 Juli 2021. Nah, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.